Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana biasa kita pada pagi hari ini sama-sama mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Haji Indang Sanjaya, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, dakhalna fi sahati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wahdah wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-ayah. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradiha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradihi. Sadatul masyayikh wa ulama'ana al-fudala, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, ustazah, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, para sesepuh, kesepuhan, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qahar, Bapak Ketua beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insyaallah
kita adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada ucapan terbaik dan ungkapan terbaik serta perilaku terbaik selain daripada ucapan, ungkapan, perilaku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga wasilah nikmat Allah, kudrah, iradah, kehendak dan kuasanya Allah, kembali lagi Allah berikan kita kesempatan hidup, kesempatan umur panjang, kesempatan mau ibadah, kesempatan mau berbuat baik. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala diterima juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah, kita nih semua nih mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga juga kita berdoa saudara-saudara kita yang masih berada di tanah suci, yang belum pulang semua, yang lagi menunaikan hajinya sudah selesai, tinggal mereka mau pulang dikasih selamat oleh Allah, bisa sampai lagi selamat, berkah, mabrur, mabruroh datang ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika guru kami Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, muridnya dari Syekhuna Khalil Bangkalan, ditanya, doa yang macam mana yang cepat dikabulkan Allah? Doa yang seperti apa yang ketika tuh doa dibaca cepat diijabah sama Allah? Karena sudah watak tabiat karakter kita, segala sesuatu pengen cepat-cepat, benar. Kalau doa pengen cepat diijabah. Kalau apa-apa punya mau pengen cepat tersedia. Itu sudah normal kita tuh, segala sesuatu pengen cepat-cepat. Sehingga urusan doa pun kita pengen cepat-cepat. Yang lambat-lambat umur baik pengen kita. Jangan cepat-cepat habis umur ya, pengennya lambat-lambat baik habisnya. Nah jemaah rahimakumullah, Kiai As'ad ditanya doa macam mana yang cepat diijabah oleh Allah. Kata beliau, doa yang kau panjatkan kepada Allah untuk saudaramu yang lain. Diulang, doa yang cepat diijabah oleh Allah adalah doa yang kau panjatkan untuk saudaramu yang lain. Yang kau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan orang lain. Jadi ternyata doa kita cepat diijabah jika kita sering doain orang lain, sering mendoakan orang lain. Ibarat begini, kita punya apa ya, contohnya bola atau bola dilempar ke dinding, bolanya satu, balik ke kita berapa? Bola satu dilempar ke dinding, nah mantulnya ke kita berapa? Satu, bolanya satu. Itu kalau bola. Kalau doa beda konsepnya. Kita lempar doa satu, baliknya berapa? Lebih dari yang kita tahu, lebih dari yang kita sangka dan kira. Hitungan kita 10 kayaknya kembali. Allah maunya lebih dari itu. Maka doa yang cepat diijabah oleh Allah, rajin-rajinlah mendoakan orang lain. Termasuk
kita bakal nggak ada nih, bakal wafat. Doa yang banyak untuk ahli kubur itu gimana kebiasaan kita? Kalau sekarang kita rajin mendoakan orang yang meninggal, nanti kita meninggal banyak yang mendoakan. Kita sering antar jenazah, ikut takziah, nanti kita wafat pun banyak yang ikut takziah. Alamiah begitu. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sejatinya kita ini pengen yang mudah-mudah, pengen yang gampang-gampang. Kesenangan kita juga kesenangan yang kalau bicara cahaya pengen yang terang-terang, enggak betah di tempat yang gelap-gelap, bener nggak? Nah, kalau mati lampu nih, betah apa enggak? Enggak betah, ngap di rumah mati lampu. Waduh, ngomelin PLN. PLN juga nggak salah, batang pohon yang salah. Nah, ngomel-ngomel kita, saking nggak betah, karena kita nggak betah gelap, senangnya di tempat yang terang. Kita nggak betah susah, kita nggak betah sulit, pengennya segala sesuatu mudah dan gampang, bener ya? Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau benar berarti kita banyak persamaan. Nah, urusan gelap, maka ini nyeritain gelap sama cahaya beda. Nyeritain gelap dan lampunya. Ada satu nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi yang luar biasa, yang percaya sama Nabi nggak pakai logika lagi. Beliau percaya sama baginda Nabi nggak perlu alasan apa-apa, pokoknya percaya, yakin. Karena urusan percaya sama yakin beda. Kalau orang percaya perlu pemikiran logis, kemudian baru dia bisa percaya. Tapi kalau orang yakin nggak perlu logika lagi, yakin aja. Nah Sayyidina Abu Bakar tuh ya, orang yang termasuk sahabat sudah sampai derajat yakin, hakul yakinnya, ainul yakinnya sudah sampai ya. Kayak bapak lah, insya Allah semuanya yakin kepada Allah, yakin kepada baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kalau urusan percaya pasti percaya. Ketika ditanya yakin, nah ini judul yang lain lagi. Perlu belajar untuk menuju yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Kudu belajar menuju yakin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gelap, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gelap itu ada 5 yang pasti kita nggak suka akan gelap ini. Juga lampunya ada 5, entah merek apa nih lampunya, kita lihat dah lampunya apa yang gelap, yang kita nggak senang akan kegelapan itu. Yang pertama, gelap hidup, artinya gelap tuh hidup susah, hidup sulit tuh gelap tuh. Hati keras tuh gelap tuh, males ibadah, nah gelap tuh. Senangnya berantem mulu, nah gelap tuh. Senangnya hal-hal yang tidak baik, nah gelap tuh orang. Bukan cuma kulit yang gelap, akhlaknya gelap, hatinya gelap, nah itu lebih bahaya lagi. Karena musibah mah ada 2, ada musibah dunia, ada musibah akhirat, ada musibah kecil, ada musibah besar. Mana musibah kecil? Nah, urusan dunia kecil. Musibah besar mana? Musibah urusan akhirat. Ketika ada kebaikan diajak, tak memenuhinya, musibah tuh. Musibah. Dan sunnah kita kalau musibah baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kematian, urusan dunia tuh musibah kecil katanya. Musibah kecil. Ketinggalan sholat, musibah agama. Maka kalau ketinggalan sholat, bacain innalillahi. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama gelap tuh adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini zulmatun, bisa membawa gelap. Bahkan ra'su kulli khati'ah hubbud dunia, pokok dasar sumber daripada segala macam keburukan
segala macam kejahatan awalnya sumbernya daripada cinta dunia. Kayak gimana cinta dunia tuh? Dunianya melalaikan dia dari Allah. Dunianya bukan membawa dia dekat kepada Allah, tapi membawa jauh kepada Allah. Lagi nggak ada dunianya, semangat ke masjid. Gaji 13 turun aja, jarang. Masih ada. Kalau sudah habis, rajin lagi. Dunianya membawa jauh dia, dirinya dari Allah. Itu namanya cinta dunia. Bukan nggak boleh punya dunia, oh silahkan. Dunia ini diserahkan kepada kita, kepada manusia untuk diurus, dijaga, dirawat. Bumi ini yang segini luas diserahkan kepada manusia oleh Allah, kepada kita diurus, dijaga, dirawat. Maka urusan bumi itu gimana keadaan manusianya? Urusan bumi itu gimana keadaan manusia? Keadaan bumi ngikuti keadaan manusia. Manusianya baik, bumi ikut baik. Manusianya olang-oleng kagak baik, ikut juga tuh bumi kagak jelas juga. Manusia semakin gak jelas, bumi juga semakin tidak jelas. Contoh zaman dulu, mungkin zaman bapak kecil saya belum ada, bapak kecil saya belum ada, bapak udah gede saya baru ada. Dulu orang tuh nggak begitu banyak yang pinter, tapi banyak yang bener. Pinternya nggak seberapa, detailnya juga nggak punya, sekolah juga kagak, tapi hidupnya bener, makannya bener, minumnya bener, pergaulannya bener. Karena manusianya bener, nih bumi ikut bener. Manusianya jelas-jelas, maka buminya juga ke bawah jelas. Mana jelasnya? Dulu musim tuh bisa diprediksi, bener nggak? Kalau nyampe bulan berberan berarti musim hujan. Nah, ber kan, September, Oktober, Desember, nah berberan tuh, itu musim hujan, diprediksi bisa. Maka mereka, oh ntar lagi musim hujan, kita tandur kalau yang di sawah. Sekarang, nah bulan apa nih sekarang? Bulan Juni masih hujan. Ntar bulan September panas, nggak bisa diprediksi lagi. Dan ternyata kenapa? Bukan dunianya yang rusak, bukan buminya yang sudah rusak, bukan, tapi penghuninya yang nggak jelas. Manusianya semakin nggak jelas, bumi juga semakin nggak jelas. Jadi bumi itu ngikutin yang dipasrahkan, yaitu manusia. Maka Bapak jamaah rahimakumullah, hubbud dunya yang pertama gelap. Yang bisa membawa gelap kepada kehidupan kita adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia, dunianya bukan bawa ke Allah, tapi dunianya bawa dosa, melawan sama Allah. Ini punya lampunya nih. Lampu dari gelap dunia adalah wasirajulaha at-taqwa. Lampunya merek takwa. Nah, bukan merek osram, bukan. Merek takwa, apalagi merek apa tuh? Philip, bukan, tapi lampunya merek takwa. Untuk penyakit hubud dunia, gelap tuh dalam hati kita, gelap dalam diri kita, karena urusan, masya Allah, urusan dunia sumber dari segala macam keburukan. Lampunya untuk menerangi itu adalah takwa. Tahu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kita takwa itu banyak arti. Ulama punya versinya masing-masing. Termasuk ada versi dari Syekh Abdul Somad Palembang, ada versi dari Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Kalau versi dari Syekh Abdul Somad Palembang, takwa itu takut. Jadi bukan perilaku saja. Takwa itu adalah urusan rasa. Rasa yang dipupuk, rasa yang terus ditumbuhkan agar menjadi subur, dan rasa itu adalah takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Bukan cuma di mulut, tapi di hati. Takut. Kayak bapak ada macan, kira-kira takut apa enggak? Macan, singa datang mengejar kita, takut nggak kita? Takut. Sehingga takut itu menimbulkan ekspresi spontan, lari kita kalau ada macan, bener ya?
Nah, kalau ada yang nggak baik, yang nggak kita senangi, takut kita. Takut apa saja, kita akan spontan lari menjauh. Nah, takwa itu rasa takut itu kepada Allah Jalla wa'ala. Sekarang cuma bicara mudah, kita takut sama Allah. Maka untuk ngetes kita takut dan enggaknya sama Allah saat kita sendiri. Saat kita sendirian. Nih sholat kita saat kita sendirian. Kalau lagi jamaah begini kan ke bawah gitu ya. Teman sholat sunnah, kita juga ikut sholat sunnah. Takut dibilang males. Teman masuk masjid tahiyatul masjid, ikut kita. Makanya alaikum bil jamaah, selalulah berjamaah. Karena berjamaah itu membawa nuansa yang berbeda, bawa semangat Pak. Nah, bawa semangat. Coba kalau di rumah nemu nggak Bapak tahiyatul masjid salat? Yang nggak ada tahiyatul rumah ya, ada juga tahiyatul masjid. Di masjid kita nemu qobliyah. Kenapa? Kebawa semangat. Orang ngapain tuh Pak Yusran? Qobliyah, meloi dia. Ah dia Pak Yusran sholat lagi. Ikut lagi sholat. Padahal nggak tahu dia sholat apaan. Nah, yang penting mau sholat deh. Nah, ke bawah semangat. Maka alaikum bil jamaah, selalulah berada dalam perkumpulan, ke bawah semangat. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, cahayanya adalah takwa, takut sama Allah. Yang kedua kata Syekh Abdul Somad Palembang, ini takwa bukan cuma perilaku menjalankan perintah Allah, tapi punya rasa dalam diri kita, yaitu rasa malu, malu sama Allah. Malu dikasih nikmat nggak bayar, dikasih nikmat nggak berhenti, nggak pernah ngitung lagi kita, dan tidak akan terhitung tuh nikmat Allah. Dikasih napas begini gratis, malu nih napas dipakai dosa baik. Dikasih detak jantung begini gratisnya, kalau sudah sakit kan repotnya luar biasa. Nah, kita masih sehat semua di sini, alhamdulillah. Yang sedang sakit juga semoga Allah angkat penyakitnya, amin ya robbal alamin. Tuh nikmat dari Allah begitu banyak, malu dikasih tapi tak berbalas kasih. Kalau kita ngasih orang masih sering tuh, tapi kasih kita tak dibalas dan tak berbalas, rasanya gimana kalau kita malas ngasih lagi, betul? Nah, contoh Pak Ketua, saya kasih kopi terus ternyata setiap dikasih sama dia ditolak, kira-kira ngasih lagi nggak kita? Enggak mau. Oh berarti nggak suka kopi dia, ganti teh. Dikasih teh juga tak diminumnya, mau ngasih lagi nggak kita? Tidak dikasih lagi. Tuh konsep syukur tuh di situ. Semakin kita menerima apa yang Allah berikan, Allah semakin tambah. Oh dikasih rezekinya 100.000, diterima, alhamdulillah ya Allah. Berarti kata yang punya, ini orang seneng, kasih lagi. Oh lebih baik sedikit, lama-lama jadi bukit daripada sekali gede tapi lama datangnya. Nah Bapak jamaah rahimakumullah. Takwa, malu sama Allah, kasih nikmat tapi tak berbalas nikmat itu dengan ketakwaan. Maka takwa itu rasa takut, rasa malu sama Allah. Ada lagi yang bilang, Syekh Arsyad Banjar ditanya soal takwa, ada makalah beliau, kata beliau, takwa itu adalah kau meninggalkan dosa, sudah. Jadi ditanya, saya pengen jadi orang yang bertakwa itu gimana? Pokoknya jangan dosa, dah selesai. Tinggalin tuh dosa. Kalau lagi dikerjakan, tinggalin tuh dosa. Kalau lagi dikerjakan, berhentilah dari dosa. Sudah, segala macam perbuatan dosa, hentikan. Itu namanya takwa. Saking pentingnya, saking wajibnya, khotib tuh rukun, termasuk rukun khutbah, menyeru untuk bertakwa kepada kita. Jadi tiap Jumat kita diajarin takwa, dan takwa itu adalah lampunya bagi penyakit hubud dunia, cinta kepada dunia. Dunianya menjadikan dia lupa dari Allah, dunianya menjadikan dia angkuh, dunianya menjadikan dia merasa menjadi Tuhan kecil yang sanggup mengurus segala-galanya sendiri tanpa perlu Allah lagi. Nah ini dunia yang bahaya nih, nauzubillah min dzalik. Dan cahayanya adalah takwa. Karena dunia Allah yang punya, Allah juga yang ngasih. Kita nggak bisa apa, nggak mampu apa, mana buktinya?
contoh kita Pak, nggak bisa apa-apa dengan dunia kita, dengan apa yang kita miliki, mencegah datangnya keriput. Nah, ada yang bisa nyegah datangnya keriput? Hah? Ya Bapak dulu musuh umur saya kenceng-kenceng kulitnya, sekarang wa man nu'ammirhu nunakishu. Orang makin berumur makin kurang tenaganya, makin kurang segala-galanya. Kulit dulu kenceng, sekarang sudah kendor, apa gelambiran malah ya. Rambut dulu hitam, sekarang sudah putih. Berarti alhamdulillah sudah pindah aliran jadi aliran putih Pak. Sudah aliran putih. Nggak bisa kita. Andaikan kita bisa nih, tentu yang orang yang paling panjang umur adalah yang punya profesi dokter. Kalau bisa, tentulah yang paling panjang umur dokter. Kenapa? Dia tahu obat, dia bisa diagnosa penyakit, dia bisa mengobati penyakit. Maka kalau dia bisa dan mampu, yang paling panjang umur adalah dokter. Dalam kenyataan, yang nggak jadi dokter sama yang jadi dokter matinya kira-kira dokter duluan. Kadang dokter duluan, kadang dokter belakangan. Nggak rata, dia nggak bisa nolak umur dia sendiri. Maka kita punya keterbatasan dalam soal ikhtiar. Kita ini punya kewajiban ikhtiar, tapi ada keterbatasan di mana ikhtiar kita tak mampu menembus sesuatu, tak mampu berbuat apa-apa, termasuk manjangin umur tuh nggak bisa kita. Contoh kedua, bukti kita nggak bisa apa-apa. Mana andaikan kita bisa dan mampu, tentu orang yang paling pintar adalah anaknya guru. Kenapa? Karena guru kerjaannya ngajarin orang lain agar jadi pintar. Orang lain aja dia bisa bikin pintar, pasti anaknya lebih pintar. Tapi dalam kenyataan, tak sedikit juara olimpiade matematika, juara olimpiade biologi bukan anak guru, bukan. Kadang anak guru yang nggak jadi guru lagi. Bener nggak? Andaikan kita bisa dan mampu, rumah siapa yang paling bagus harusnya? Harusnya rumah yang paling bagus rumahnya tuh tukang. Dalam kenyataan, tukang kagak sempet benahi rumah dia, rumah orang Pak. Ini rumah dia nggak selesai-selesai. Menandakan bahwa kita nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, tuh gelap yang pertama yang menjadi sandungan hidup bahagia dunia akhirat kita adalah cinta kepada dunia. Jangan sampai dunia yang Allah titipkan kepada kita menjadikan kita lupa kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Lewat apa? Lewat jalan ibadah. Punya dunianya dipakai ibadah, itulah yang Allah mau. Kemudian yang kedua, karena ada 5 lah ya, ada 5 di sini. Yang kedua, wazanmu zulmatun wasirajulaha at-taubah. Yang membuat kita sulit nih hidup, gelap hidup kita nih, jauh dari cahaya hidayah, jauh dari cahaya taufiknya Allah adalah dosa, jauh dari ijabah Allah. Yang kedua, gelapnya dosa kita semua nih, apalagi saya yang ngomong di antara ibu, paling banyak dosanya saya. Enggak dosa besar, nah dosa kecil. Maka cahaya untuk menghilangkan dosa adalah lampunya merek taubat. Maka mesti rajin-rajin taubat. Tubu ilallah, perintah Allah. Taubatlah kepada Allah. Apa taubat itu? Kembali lagi. Ar-ruju ilallah, bahasa ulama. Taubat itu adalah kembali lagi. Karena sejatinya Bapak Ibu ini orang suci, ahli surga pula, calon ahli surga. Ya, mana bukti? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Manusia ini suci semua. Walaupun dia dari rahim non muslim, suci. Baik itu suci. Walaupun dia dari rahim orang yang bukan Islam, tidak menyembah Allah, tapi yang dilahirkan suci semuanya. Kita semua manusia dalam keadaan suci. Nah, seiring berjalan kehidupan,
terus kotor, dibersihkannya dengan taubat. Taubat tuh membersihkan diri kita. Maka kita diajarin habis sholat banyakin baca istighfar, astagfirullahaladzim. Apalagi 3 kali gitu ya. Kalau di kita umum 3 kali ya. Mau 10 kali, mau berapa silahkan. Tapi kalau lagi berjamaah ikut yang umum, jangan mengada-ngada, ntar orang kagak meloi lagi. Nah jamaah rahimagumullah, dosa itu ternyata penyebab hidup kita gelap, jauh dari cahaya hidayah, jauh dari cahaya kemudahan, jauh dari cahaya ijabah doa. Dosa menghalangi. Bukan doa itu tidak diijabah, semua doa pasti diijabah, karena doa itu janjinya Allah. Diulang, doa itu janjinya Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah, mintalah, aku kasih. Itu janji dari Allah, bukan janji dari ketua masjid, dari saya, bukan. Janji Allah, mintalah, dikasih. Nah tinggal kita pertanyaannya, saya udah banyak doa tapi nggak dikasih-kasih, nambah jauh daripada dikasih. Karena Nabi ditanya, ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, saya udah doa nih, tiap malam saya bangun, terus tapi nggak diijabah-ijabah, nggak dikabul-kabulkan. Kemudian apa nasihat Nabi? Janganlah kamu berdoa biqalbin lahin wa ghafil, dengan sifat, dengan sikap doamu ingin cepat diijabah. Namanya doa yang tergesa-gesa. Doa yang tergesa-gesa, begitu tuh bahasanya. Saya udah doa tapi belum juga dikabulkan Allah. Itu doa tergesa-gesa namanya. Nambah jauh daripada ijabah doa. Ada 2 yang kita punya nih, yang ini pusaka kita, dan kekuatannya luar biasa. Yang pertama takdir Allah, yang kedua doa. Ini dua-duanya sama-sama hebat. Takdir itu rencana Allah, doa itu janjinya Allah. Dan takdir Allah untuk kita nggak bisa dirubah. Kita nggak bisa merubah takdirnya Allah. Kalau Allah mau merubah bisa apa enggak? Allah mau merubah takdir bisa apa enggak? Bisa, punya dia. Dia yang bikin, dia yang konsep, ya terserah Allah aja, maha kuasa kok Allah untuk merubah segala-galanya. Tapi bagi kita nggak bisa merubah takdir. Doa itu janji Allah, dan banyak kata Nabi, la yaruddul qada. Satu redaksi lain, la yaruddul qadir illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir, menolak qadanya Allah kecuali dengan doa. Maka doa bisa merubah takdirnya Allah jika Allah mau merubah. Maka konsep doa itu semuanya diijabah. Dan konsep ijabah doa ada 3, iya, tidak, tunggu. Nah, kalau kita minta, ya Allah saya minta ini, dikasih, tapi iya, kata Allah, itu terbaik buat kamu. Kemudian ya Allah, kata Allah, kagak, nggak pas buat kamu. Minta kaya, ntar dikasih kaya, nggak ke masjid-masjid, karaoke melulu. Nah, maka nggak dikasih kaya, bersyukur, itu yang terbaik. Nah, yang ketiga konsep doa, ya Allah saya minta, kata Allah, tunggu, belum pas waktunya. Allah masih senang mendengar keluh kesah kita kepadanya. Maka itulah konsep doa, iya, tidak, tungguin. Karena semua doa diijabah. Kalau tidak diijabah berarti Allah ingkar janji. Allah mustahil ingkar janji. Nah jamaah rahimakumullah, terus ditanya lagi, doa saya kok nggak diijabah-ijabah? Ternyata ada yang menghalangi ijabah doa kita, atau harusnya diijabah dipakai yang lain. Apa? Dosa kita. Dosa itu hijab bainaka wa bainallah, kata Nabi. Az-dzunub hijabun bainaka wa bainallah. Dosa-dosamu adalah penghalangmu, penghalang dirimu dan Allah. Itu yang ngalangin. Jadi kadang doa kita bukan tidak diijabah, tapi doa kita dipakai ngapusin dosa dulu. Karena ini penghalang mesti hancur. Kita Allahumma pakai ya Allah aja, ngapusin dosa dulu, baru penghalangnya sudah ada naik. Maka cahaya daripada penghilang dosa adalah dengan taubat. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, ucapan taubat, bukan tekad taubat. Karena urusan taubat di hati, mesti punya rukun-rukunnya, pakai ilmu taubatnya. Satu, taubat itu mesti menyesali dosa. Setelah menyesali dosa, yang kedua bertekad tidak akan kembali lagi mengerjakan dosa. Jangan taubat sambal, tahu pedas, makan lagi, sudah lagi makan kapok pedas, besok makan lagi. Nah, taubat sambal itu namanya. Nah, taubat yang terbaik nasuha adalah satu, mengakui bahwa diri penuh dosa. Ini ngaku dulu nih, ngaku salah. Karena orang merasa benar banyak, tapi merasa salah ini yang sulit. Bahkan Siti Aisyah ditanya, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, kapan orang tuh berbuat dosa? Kapan orang tuh berbuat salah, berbuat dosa? Apa jawab Siti Aisyah? Ketika dia merasa benar. Merasa benar juga dosa. Tidak ada kebenaran yang absolut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merasa salah dulu taubat tuh, ya Allah banyak salah. Yang kedua nyesel, berlaku salah, ya Allah banyak salah, banyak dosa, banyak lalai kewajiban. Ini nyesel nih, menyesal. Ciri orang yang taubatnya diterima adalah dia menyesal akan taubatnya. Ciri orang yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah, dia bangga sama dosa. Nah, ciri, walaupun istighfarnya banyak, selama dia bangga sama dosa-dosa, jauh diterima Allah. Mana contoh orang yang bangga sama dosa? Cerita sama kawan, dulu aku masih muda, orang minum sebotol-sebotol, aku 2 drum. Orang nakal tuh segini-segini, aku kalau nakal, seluruh. Itu bangga akan dosa, bangga akan salah. Itu juga jauh daripada diterima taubat kita. Satu apa tadi? Ngaku. Yang kedua nyesel. Yang ketiga tekad untuk tidak mengulangi kembali. Baru baca astagfirullahaladzim. Istighfar ucapannya, tekadnya yang 3 itu yang penting. Rukun taubat namanya. Nah jamaah rahimakumullah, sulit kita itu disebabkan dosa kita. Untuk menghilangkan sulit kita, gelap kita adalah taubat. Yang kemudian yang ketiga, gelap yang ketiga, ini gelap. Wal qabru zulmatun. Kubur itu gelap. Bayangin loh di Husnul Khotimah, ada yang dikubur pakai lampu. Ada nggak? Agak ada. Pesan misalkan ke pengurus, Pak Pengurus, nanti kalau aku meninggal agar tidak gelap di kuburku, pasangin lampu. Diterima nggak sama pengurus itu usul? Nggak diterima. Dan bayangin berapa meter dalamnya? 1,5 ya? 1,5 dalamnya, lebarnya 1,5 meter. Ditutup pula pakai papan. Sudah ditutup pakai papan, pakai tanah pula diuruk. Mending cuma diuruk, diinjak-injak sama kawan tanahnya biar padat, Pak. Sambil dia ngomong, awas ya jangan keluar lagi. Nggak boleh ada celah sedikit pun. Bayangin, gelap sama sekali. Dan kubur itu gelap. Tapi ada kubur yang bercahaya. Kuburan Bapak semua insya Allah nanti bercahaya. Ya Rabbal, asal punya lampunya. Lampunya apa? Mereknya La ilaha illallah Muhammadur. Tuh, pegang lampunya di kuburan nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tahlil. Nah, diajarin tuh tahlilan biar terbiasa baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis sholat baca 100 boleh Pak. Zikir umum itu tuh, zikir itu ada 2. Zikir umum boleh dibaca siapa baik. Kalau zikir khusus baru perlu ada konseling, bimbingan dari mursyid, dari guru namanya. Nah kita ambil yang umum baik. Pokoknya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lampunya di alam kubur nanti. Maka kita berdoa di alam kubur nanti penuh dengan cahaya rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal alamin. Neraka itu panas, membakar orang yang berdosa.
Dan pelindung dari api neraka adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Api neraka itu enggan membakar orang yang di hatinya ada kalimat Allah. Satu ketika, cerita kisah dari baginda Nabi, satu amal manusia itu dikumpulin, amal buruknya, amal bagusnya. Ada seseorang nih amal buruknya dikumpulin itu berkontainer-kontainer, puluhan kontainer bahkan ratusan kontainer amal buruknya, sehingga dia pesimis, neraka ini mah sudah. Yang ngelihat dosa segitu banyak, neraka nih. Terus diperlihatkan amal baiknya satu kotak kecil, kotak jam tau ya, jam tangan tuh ada kotaknya segede gitu amal kebaikan dia. Akhirnya dia tambah aja pesimis, jadi ini mah masuk neraka, jadi udah nggak ada ampun lagi. Dibanding ini kotak kecil, ini ribuan kontainer segitu banyak. Maka kemudian kata baginda Nabi, jangan pesimis dulu. Ini akhirat, tempat keadilan ditegakkan, dan keadilan Allah, bukan keadilan MKMA Indonesia, bukan. Keadilannya Allah diperlihatkan di sini. Maka kemudian ditimbang. Ini buruk yang ribuan kontainer di alam mizan, ini satu. Ditimbang. Ternyata yang unggul timbangannya adalah yang kotak kecil tadi. Kotak kecil tadi, yang ini ke atas lebih ringan, yang kecil yang lebih berat. Penasaran, emang itu apa? Ya buka saja. Ketika dibuka isinya cuma 4 huruf, alif, lam, ha, Allah. Apalagi kalau punya la ilaha illallah, pemberat timbangan kita, penyelamat kita dari api neraka. Kemudian dihadapkan kepada neraka. Neraka juga sama, dia makhluk Allah, menuntut, ya Allah, aku ini adalah tempat orang yang berbuat dosa. Ini orang udah dosa semua, hak disiksa sama saya. Silahkan. Tapi dia punya kebaikan. Nih lafaz Allah, la ilaha illallah. Mau nggak kamu membakar lafaz la ilaha illallah? Neraka mundur, kagak mau. Maka mudah-mudahan la ilaha illallah yang kita baca itu juga mengantarkan kita kepada wafat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa tuh? 3 ya. Sekarang yang keempat, dikit lagi nih. Wal akhiratu zulmatun wasiraju laha al amalus salih. Akhirat itu gelap. Gelapnya apa? Kita nggak tahu, belum pernah ke akhirat, masih samar-samar. Alam kubur juga gelap. Ini tanda berhenti. Tanda berhenti. Dikit lagi ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akhirat itu gelap. Dan yang menjadi lampunya nanti gelapnya akhirat. Akhirat itu panjang Pak perjalanan. Awal safaril akhirah al-mautu. Pertama dimulai perjalanan akhirat dari mati. Nah kita mati itu udah mulai perjalanan akhirat. Startnya bagus, kesononya bagus. Di alam kuburnya bagus, dijamin alam mahsyar bagus, alam sirat bagus, alam mizan bagus, alam hisab bagus. Startnya dulu nih di alam kubur. Start kita di alam kubur baik, kesananya akan terus baik. Nah karena gelap tuh akhirat, kita nggak tahu, dan dosa kita begitu banyak, kita perlu lampu, dan lampunya adalah amal-amal soleh, amal kebaikan. Mana amal soleh? Nih ngaji begini nih, ini adalah amal soleh, luar biasa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika ada majelis ilmu, walaupun aku merangkak untuk datang ke majelis ilmu, akan aku tempuh. Maka kata Sayyidina Ali, utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Ngaji, ayo ngaji, walaupun antara kamu dan ilmu adalah lautan dari api neraka. Ngaji, datang ngaji. Jangan sampai tidak ngaji. Karena manusia kalau berhenti belajar, manusia sombong kata Allah. Maka teruslah belajar. Akhirat gelap, penerangnya, lampunya adalah amal soleh. Yang terakhir kita nanti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang katanya luar biasa dahsyatnya. Bentuknya wallahu a'lam, nggak tahu.
dibilang begini lebih kecil, rambut dibelah 7 lapis, nah itu kan kil-kil semua, pendapat-pendapat. Intinya itu dahsyat aja, Siratal Mustaqim. Nah, itu gelap di sana, kagak ada penerang, kagak ada lampu. PLN lupa pasang lampu nanti di sana, nggak pakai pasang lampu karena nggak ada PLN di akhirat. Nah, lampunya adalah yakin, kembali kepada yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Yakin tuh lampu ketika kita melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah 5 gelap dan 5 lampu yang mesti kita punya tuh lampunya. Yang pertama tadi gelap dari apa? Cinta dunia, itu bawa kegelapan. Lampunya apa tadi? Lampunya saya juga lupa Pak. Lampunya adalah takwa. Yang kedua gelap dari dosa, lampunya adalah taubat. Yang ketiga gelap dari apa tuh? Kuburan. Kuburan gelap, lampunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir yang kelima Siratal Mustaqim, jembatan itu gelap, lampunya adalah yakin kepada Allah. Ini kita ibadah, kita segala macam adalah untuk memupuk keyakinan kita kepada Allah. Semoga berkah pengajian ini, satu, iman Islam kita semakin kuat dan kokoh, amin ya rabbal alamin. Dan harapan, jangan pernah berhenti berharap dan berdoa, semoga apa yang kita miliki, zikir kita yang kita punya, itu menemani kita saat sakaratul maut menghadap Allah Jalla wa'ala. Kita dapat predikat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh tidak ada, ya sudah. Oh tidak ada. Nah, ya udah silakan. Kalau mau bertanya disilahkan. Tapi jawabannya saya bocorin duluan. Jawabannya wallahu alam, saya juga nggak tahu. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah dosa, dosa itu kan ada dosa kita kepada Allah dan ada dosa kepada manusia. Kalau dengan Allah urusannya mudah, taubat selesai. Tapi kalau dengan orang, kalau mereka tidak mau memaafkan, apalagi kalau kita sedang maaf gitu saja. Ada orang tersakiti, ada orang-orang yang kita ambil. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Manusia itu makhluk sosial sekaligus juga makhluk Tuhan. Dia makhluk Tuhan karena dia tak menciptakan dirinya sendiri, tapi dia diciptakan. Maka hubungan dia dengan Tuhan disebut dengan hablum minallah. Manusia juga sudah makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial, tak bisa hidup sendiri. Maka dia mesti dan pasti harus berinteraksi dengan sesamanya. Untuk itu manusia disebut makhluk sosial dan hubungannya disebut dengan hablum minallah. Dalam praktek perjalanannya, manusia hubungan dengan Allah kadang baik, kadang tidak baik. Ketika baik itu yang diharapkan, ketika tidak baik harus menjadi baik. Dan untuk hubungan itu menjadi baik kembali, jalannya adalah taubat. Itu jalan hablum minallah. Jika rusak, jalannya taubat, selesai, lurus lagi. Jika hablum minannas, hubungan manusia dengan sesamanya, ada kadang baik, itu yang diharapkan. Ada juga kadang tidak baik, itulah perjalanan. Dan untuk membuat yang tidak baik, yang kusut menjadi baik kembali, jalannya adalah islah. Kalau dengan Allah taubat namanya, kalau dengan sesama namanya islah. Apa tuh islah? Damai, bahasanya damai. Kalau salah saya minta maaf, kemudian oke, saya maafkan, selesai itu urusan. Ada lagi, saya minta maaf, sudi aku memaafkanmu. Nah ada juga begitu kan, satu minta maaf, satu tak memberi maaf. Atau yang satu memberi maaf walaupun tak minta maaf. Kan macam-macam tuh kasusnya. Ada yang
Aku pokoknya ikhlas juga memaafkan walaupun dia tak minta maaf. Nah, itu kan kasusnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembali ke pokok asal bahwa manusia adalah ciptaan Allah, punya Allah. Semuanya nih kita punya Allah. Kadang kita punya salah. Dulu zaman SMA, ayo makan gorengan 5 ngakunya punya 1. Nah, tobatnya itu kemana coba, orang yang udah nggak ada lagi. Nah, kembalikan semuanya kepada Allah. Jika ada hal yang kita muskil, hal yang kita itu sulit untuk melakukannya, kita punya salah sama orang, untuk ngomongin maaf urusannya nih masalah tambah besar. Jika kita ungkapkan, karena islah itu mesti disebut salahnya, saya salah begini, 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 tapi lihat dulu efeknya. Jika kita bicarakan malah tambah masalah, diangkat, mohonkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati manusia. Ya Allah, saya punya salah sama si anu, minta ya Allah hatinya memaafkan saya. Minta ya Allah, saya juga mampu diberi kekuatan meminta maaf, dan dia juga diberi hidayah untuk memberikan maaf. Nah begitu, maka kuncinya kembalikan semuanya lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau jalannya dengan Allah taubat, dengan sesama islah, minta ridho, minta ikhlas. Ridho ya, ikhlas ya, pokoknya aku minta maaf ya. Salahnya apa? Kamu minta maaf aja. Kalau disebut banyak nih anjanya, sudah seperti itu. Maka dalam praktiknya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Maka ada satu ajaran dari Sayyid Syekh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu yang punya thariqah Syadziliyah. Ini ajarannya dipakai, dipraktekin. Jangan sampai setiap hari atau kita mau tidur itu tidak memberi maaf kepada orang dan tidak memohonkan maaf kepada orang lain melalui Allah. Jangan sampai kita mau tidur nggak minta maaf, tidak membebaskan orang. Jadi ajaran beliau tuh, kalau kita mau tidur, mau istirahat, ya Allah saya mau istirahat, mau menyerahkan hidup dan matiku kepadamu, maka hari ini seharian andaikan ada orang yang salah kepadaku, saya maafkan mereka. Dan andaikan saya salah kepada orang lain, ya Allah bukakan hati saya, bukakan hatinya untuk bisa islah, saling memaafkan. Itu biasain begitu. Andaikan ada orang yang menyakiti saya, ya Allah saya maafkan, ikhlas sudah. Maka itulah tanda-tanda Rahman Rahim nempel dalam tubuh kita. Demikian kira-kira Pak, bukan jawaban ini. Saya nggak bisa kalau jawab, ini sharing saja pengalaman. Ada lagi yang lain silahkan. Sudah? Sudah ya? Iya, kalau ditanya takut Pak, takut salah jawab, maka bukan jawaban, ini sharing pengalaman dan ilmu. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sudah pasti dan barang tentu ada salah dan kurang, dan itu juga sudah pasti Bapak datangnya dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan pengalaman. Jika dibanding Bapak jamaah sekalian, benarnya pasti juga taufik dan hidayah dari Allah. Harapannya semoga bermanfaat khusus untuk saya, umumnya untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pakai zikir dikit, boleh ya? Boleh Pak ya? Kita baca istighfar 1000 kali aja ya. Ya bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما ولا تولنا يا الله وليا سواك يا إله العالمين ويا خير الناصرين ويا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kami tutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian subuh yang telah kita saksikan bersama-sama. Acara ini kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Ya rahmatul kubra fid dunya wa fil ukhra a'la al-adhkari ajra la ilaha illallah la taful anha wa la تترك تنزيه المولى إن المثل الأعلى لا إله إلا الله حافظوا على الأوطان داوموا على طاعات تنجيكم من الآفات لا إله إلا الله يقارنها الإقرار برسالة المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسل الإله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله.